Sudah aja nih. Aku mau nyamper teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, astagfirullah. Kalian nggak dengar? Sekarang sudah azan. Ini kalian main judi juga. Di dalam hukum syara itu, judi itu haram. Kalian tahu nggak? Tapi kan dapat uang tuh, lihat. Iya, JP. Tapi itu haram. Kalian juga kan sudah azan. Di dalam hukum syara itu, ketika sudah azan, sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kalian nggak tahu, ini aku ada videonya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan, dari hal kecil seperti berpakaian, sampai hal besar seperti mencari nafkah, bergaul, atau menentukan arah hidup. Tapi, di balik semua itu, ada satu pertanyaan penting. Apakah pilihan kita selama ini diukur dengan hukum Allah, atau hanya dengan hawa nafsu dan kebiasaan manusia? Disinilah pentingnya keterikatan terhadap hukum syara. Lalu, apa itu hukum syara? Hukum syara adalah ketetapan Allah terhadap perbuatan manusia yang menunjukkan apakah suatu perbuatan itu wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah. Artinya, setiap hal yang kita lakukan sekecil apapun itu sebenarnya ada hukumnya di sisi Allah. Dan tugas kita sebagai hambanya hanyalah satu, terikat dan tunduk sepenuhnya pada hukum itu. Namun pada faktanya banyak manusia yang justru menjauh dari hukum Allah. Mereka lebih patuh pada aturan manusia, pada tren, atau bahkan pada ego dan penasaran. Padahal seorang mukmin sejati tidak punya pilihan lain selain taat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, lalu mereka masih punya pilihan lain dalam urusannya. Misalnya, 1. Ketika azan berkumandang, hukum syar'a memanggil kita untuk menegakkan sholat, dan itu wajib. Tapi banyak yang lebih memilih tetap sibuk dengan pekerjaan atau permainan. Yang kedua, ketika melihat tetangga kelaparan, hukum syar'a mendorong kita untuk bersedekah, dan itu sunnah. Namun kadang kita menundanya karena merasa harta belum cukup. Yang ketiga, ketika godaan riba datang, hukum syar'a dengan tegas melarang, dan itu haram. Tapi manusia sering mencari-cari alasan agar tetap bisa menikmati keuntungan duniawi. Yang keempat, ketika dihadapkan pada hal yang makruh seperti membuang waktu dengan hal sia-sia, hukum syar'a mengingatkan kita agar menjauhinya, meski tidak sampai berdosa besar. Dan ada pula hal mubah seperti makan, minum, bekerja yang bisa berubah jadi ibadah jika diniatkan untuk taat pada Allah. Dari contoh-contoh sederhana itu, kita belajar satu hal penting, bahwa hidup seorang muslim sepenuhnya diatur oleh hukum syara. Hukum syara bukan sekedar aturan, tapi kompas hidup yang menuntun kita agar setiap langkah bernilai di sisi Allah. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkannya menyembelih anaknya, ia tidak membantah, tidak menawar, tidak bertanya kenapa. Karena baginya hukum Allah tidak untuk dipertanyakan, tapi untuk ditaati. Itulah bentuk keterikatan sejati terhadap hukum syara, tunduk sepenuhnya walau hati dan logika belum sepenuhnya memahami. Keterikatan pada hukum syar'a juga berarti mengatur seluruh aspek kehidupan dengan panduan Allah. Dalam ibadah, kita tunduk pada aturan sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam muamalah, kita bertransaksi dengan jujur, tanpa riba, tanpa menipu. Dalam pergaulan, kita menjaga pandangan, menutup aurat, dan menahan hawa nafsu. Dalam pemerintahan dan masyarakat, kita menegakkan keadilan sesuai hukum Allah dan bukan berdasarkan kepentingan manusia. Maka jelas, keterikatan terhadap hukum syar'a bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam seluruh sisi kehidupan.
Tanpa hukum syar'a, manusia akan tersesat dalam standar buatan sendiri. Tapi dengan hukum Allah, hidup kita punya arah, makna, dan keberkahan. Mari kita renungkan. Sudahkah kita benar-benar terikat dengan hukum Allah? Ataukah kita hanya masih memilih-milih mana hukum yang sesuai dengan keinginan kita? Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan milik mereka yang bebas tanpa batas, tapi milik mereka yang tunduk sepenuhnya pada aturan Allah. Inilah makna sejati dari keterikatan terhadap hukum syar'a, sebuah ikatan yang menghantarkan kita menuju ridhonya.